drop it. Apa yang akan kita pelajari yaitu berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Serta kita akan belajar tentang karya tari daerah menggunakan properti. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Kita akan mengamati perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Lihat gambar yang pertama ada bronkus normal dan yang sebelahnya bronkus sakit. Perbedaannya jelas terlihat. Di bronkus normal warna lebih pekat dibandingkan dengan bronkus sakit. Sedangkan di bronkus sakit terlihat ada bronkus yang meradang. Jadi terlihat lebih besar daripada bronkus normal. Gejala awal penyakit asma yaitu batuk terutama pada malam atau dini hari. Sesak napas. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. Rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Sedangkan untuk gejala berat penyakit asma yaitu serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman dalam keadaan duduk, dan yang terakhir kesadaran menurun. Sebagai informasi tambahan, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dalam posisi duduk. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Jawabannya yaitu pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan karena bisa mengancam jiwa penderita. Selain asma, terdapat penyakit organ pernapasan manusia lainnya, yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan infeksi yang menyebabkan iritasi dan peradangan pada area bronkus di paru-paru. Bronkitis dibagi menjadi dua, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronik. Bronkitis akut merupakan peradangan yang terjadi hanya sementara. Gejala batuk dan produksi lendir yang berlebih dapat berlangsung hingga 3 minggu. Infeksi akut ini bisa menyerang semua golongan usia. Akan tetapi, anak-anak di bawah 5 tahun merupakan golongan yang cukup sering terkena bronkitis akut. Penyakit ini lebih sering terjadi di musim dingin dan sering berkembang setelah sakit tenggorokan atau flu. Sedangkan bronkitis kronik
berupa batuk produktif atau banyak lendir yang dapat berlangsung selama 3 bulan dalam setahun dan setidaknya terjadi dalam 2 tahun berturut-turut. Bronkitis kronik sering menyerang mereka yang berusia di atas 40 tahun dan kadangkala berhubungan dengan penyakit paru obstruktif kronik. Infeksi bronkitis dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Bronkitis virus nyatanya lebih sering terjadi. Virus yang sering menyebabkan bronkitis umumnya adalah virus flu biasa. Virus ini terdapat pada lendir yang berada pada hidung atau mulut seorang ketika bersin atau batuk. Lendir bervirus ini bahkan dapat menyebar pada orang lain yang berada di sekitar hingga kisaran jarak 1 meter. Bronkitis juga dapat terjadi karena bahan yang mengiritasi seperti kabut asap, asap rokok, dan butiran debu. Rokok merupakan penyebab utama bronkitis kronis. Begitupun bronkitis dapat menyerang mereka yang merupakan perokok pasif. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan yang paling parah adalah nyeri dada dan penurunan kesadaran. Penyakit organ pernapasan manusia berikutnya yaitu pneumonia, yang merupakan peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi, yaitu infeksi bakteri, virus, atau jamur. Gejala penyakit pneumonia yaitu demam, batuk kering, batuk berdahak kental berwarna kuning dan hijau atau batuk berdarah, sesak napas, berkeringat, selera makan menurun, detak jantung meningkat, nyeri dada ketika menarik napas atau batuk, mual atau muntah, diare, lemas, dan yang terakhir menggigil. Penyakit organ pernapasan manusia berikutnya yaitu influenza atau yang sering disebut flu. Influenza merupakan infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Selain itu, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita. Gejala penyakit influenza yaitu sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, pegal-pegal dan nyeri otot, hidung tersumbat, dan batuk. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Perhatikan gambar di samping, yaitu tari klono topeng. Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari.
Properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Selain tari topeng, kita akan belajar tentang tari yang ada di Indonesia beserta propertinya. Yang pertama, coba diamati gambar, yaitu ada tari piring. Properti apa yang digunakan? Iya, sesuai dengan namanya, yaitu properti yang digunakan piring, asal daerahnya Jambi. Tari berikutnya, tari rangguk ayak. Properti tari yang digunakan rebana, asal daerahnya Sumatera Barat. Kemudian ada tari kipas pakarena. Sesuai dengan namanya, properti tari yang digunakan yaitu kipas, asal daerahnya Sulawesi Selatan. Kemudian ada tari jaipong. Properti tari yang digunakan yaitu selendang, asal daerahnya Jawa Barat. Ada tari satrio watang. Coba diamati gambarnya. Properti yang digunakan yaitu tombak, asalnya dari Yogyakarta. Dan ada tari kuda lumping. Properti yang digunakan yaitu kuda kepang, asal daerahnya Jawa Tengah. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.